mekanisme ambruknya, collapse mekanismenya itu seperti kue lapis yang berlapis-lapis, kebetulan 4 lantai 2, 3, 4 ambruk bersamanya, brek, menimpa korban yang di bawah, tragis sekali. Dan yang paling tidak bisa diceritakan adalah di situ banyak korban masih bergeletaan. Saya minta tim saya untuk tetap tegar, jangan melihat barang korban, fokus ke penguatan elemen-elemen struktur. Jadi menurut kajian Bapak nih ya, jadi faktor teknis apa Pak yang kira-kira menjadi penyebab robohnya atau ambruknya Algoz ini nih Pak? Ya, baik. Ketemu kembali di program Jejak Siaran, di mana Jejak Siaran kali ini kembali akan mengulas tentang pasca ambruknya Pondok Pesantren Al-Ghazini Buduran, di mana ada 104 korban selamat dan 67 korban dinyatakan meninggal dunia. Dan robohnya atau ambruknya bangunan ini memang menuai sorotan dari berbagai pihak, di antaranya pakar yang turut membicarakan tentang bagaimana konstruksi bangunan ini. Salah satunya adalah pakar teknik sipil struktur dari Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya, Bapak Dr. Insinyur Muji Irmawan Arkani MS, yang saat ini sudah bersama kita. Salam sehat Pak Muji. Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah datang di podcast saya ya Pak ya. Ya. Oke, Pak Muji sebagai pengamat bangunan dari ITS ya Pak, bagaimana pantauan Bapak waktu pertama kali tiba di lokasi kejadian Bapak? Ya, terima kasih Suara Surabaya yang telah mengundang saya untuk hadir pada acara di Suara Surabaya ini. Jadi begitu dapat informasi sore hari jam 3 sore ada pondok pesantren ambruk, saya kira itu hanya peristiwa yang biasa, bangunannya tidak besar dan korbannya tidak banyak. Tetapi mengikuti pemberitaan di media siaran, ternyata bangunan yang ambruk itu diinformasikan 4 lantai dan korban yang mengalami korban yang ada itu adalah santri yang sedang sholat bersama di waktu asar. Mengacu pada informasi tersebut, maka saya langsung berpikiran apa yang saya bisa bantu untuk bisa memahami permasalahan yang ada di lapangan, khususnya di konstruksi. Tiba di lokasi jam 9 malam, akhirnya saya bisa bertemu dengan beberapa pejabat daerah tempat Kabupaten Sidoarjo untuk bisa berkomunikasi tentang kondisi bangunan. Dan tidak lama kemudian saya juga bertemu dengan Bapak Sekda Provinsi Jawa Timur untuk menyampaikan posisi saya sebagai ahli bangunan struktur. Saat itu juga, malam itu juga saya diminta untuk turut membantu memikirkan masalah evakuasi. Karena menurut informasi dari SAR, Badan Bencana Daerah, BPBD itu menyampaikan bahwa masih ada santri yang tertimbun dan hidup, dan tim SAR yang ada di sana juga sudah gerak cepat untuk mencoba untuk melakukan evakuasi. Saat itu juga saya langsung berkeliling ke lokasi, baik sisi utara, sisi barat, sisi timur, sisi selatan, itu mencari apa permasalahan utama dari robohnya gedung ini dalam rangka untuk bisa memberikan informasi kepada tim SAR agar evakuasinya itu bisa berjalan dengan baik. Bagaimana kita bisa menembus ke posisi korban yang secepat mungkin, semudah mungkin, agar kita bisa menyelamatkan korban yang masih hidup. Dan akhirnya karena sudah malam, saya melakukan observasi dan saya pulang pagi-pagi untuk mengambil beberapa peralatan yang bisa membantu SAR, khususnya untuk mengangkat reruntuhan bangunan agar SAR bisa mengakses ke lokasi korban yang dimaksud. Namun begitu saya angkat dengan alat cek yang kekuatan besar, itu elemen strukturnya tambah retak. Tambah retak ya? Dan menyebabkan reruntuhan yang sudah ada ini tambah tidak stabil. Langsung tim SAR langsung lari semua karena takut gedungnya ambruk. Setelah itu kami berkoordinasi kembali, melakukan rapat bersama tim SAR
dan BPBD untuk apa langkah-langkah yang paling aman untuk bisa menyelamatkan korban. Akhirnya kita bagi tugas dan kita simpulkan bahwa tidak mungkin kita mengangkat elemen-elemen struktur yang sudah jadi puing-puing, karena itu akan jatuh menimpa korban yang masih hidup. Akhirnya diputuskan harus tim SAR lewat terowongan di bawah harus menggali. Di samping mereka menggali, tugas saya adalah mengamankan puing-puing yang masih miring yang kemungkinan menjatuhi tim SAR. Saya langsung buat perkuatan dan alhamdulillah sampai jam 11 malam perkuatan itu selesai. Sehingga SAR bisa bekerja dengan nyaman, masuk ke dalam gorong-gorong tadi itu tanpa takut ketiban kejatuhan puing-puing yang ada. Kan memang kondisinya puing-puing sangat labil untuk kemungkinan roboh kembali. Tapi sudah saya buat stud atau penyangga-penyangga bantuan dari baja yang cukup besar dan lebih stabil, maka evakuasi bisa berlanjut sampai Rabu malam. Selasa malam lanjut terowongan masuk bisa mencapai Haikal yang paling depan, langsung dilebari lagi, sudah dilakukan pengiriman konsumsi, komunikasi, mereka bekerja aman dan nyaman, bekerja dengan cepat, tanah dikeluarin semua sampai akhirnya Rabu malam dan Kamis itu sudah dapat dievakuasi 7 langsung karena aksesnya sudah bisa berjalan dengan baik dan dihitung lagi sampai Kamis sore sudah tidak bisa ada lagi yang bisa dicapai. Tetapi dari golden time-nya udah habis sudah golden time sudah habis dan sudah tidak bisa dijangkau di lain tempat. Maka pada Kamis malam langsung dilakukan asesmen. Sekali lagi tidak boleh ada orang di situ, hanya tim SAR yang jumlahnya tidak banyak menempatkan beberapa alat, barangkali alat tersebut bisa mendeteksi masih ada korban yang masih hidup. Alatnya sonar sama termal. Termal itu kalau ada jantung yang masih bisa berdetak itu pasti merah, karena suhunya dia mesti lebih tinggi dari yang lain. Tapi kalau tidak, mereka hanya ada titik-titik hitam saja yang posisi mereka berada. Dan memang cukup jauh kalau dilakukan evakuasi melalui gorong-gorong. Sehingga pada Kamis dini hari jam 2 pagi diputuskan bahwa evakuasi bisa dilakukan dengan melakukan penggempuran pakai alat berat. Karena sudah tidak ada korban yang masih hidup. Dari situ langsung saya diminta untuk memimpin penggempuran dengan alat-alat berat. Jadi seperti itu, tapi tetap aman. Tidak mengganggu korban yang ada di bawah supaya tidak kejatuhan lagi dan tidak mengganggu gedung yang sudah tertimpa bangunan yang roboh. Ada yang tertimpa gedung hijau itu tertimpa kolomnya pecah miring dan ada besi yang nyantol. Kalau ini dibongkar, roboh itu. Narik kolom itu, bahkan gedung existing yang lantai 3 menjadi lantai 5 itu akan menjadi roboh. Nah itu saya dengan bantuan TNI dan Polri dipimpin Pak Dandim dan Kapolres bekerja bahu-membahu untuk membuat strategi bagaimana membongkar ini tapi tidak mengganggu korban. Itu yang sudah kita lakukan dan alhamdulillah berjalan terus sampai akhirnya ketemu bagian-bagian tubuh, bahkan tubuh utuh secara cepat dan itu bisa diselesaikan sampai Senin pagi, Senin siang lah. Itu dibersihkan semua dan clear, tidak ada lagi korban dan dihitung dengan data keluarga. SAR sudah menyatakan bisa di closing statement. Terima kasih ya Pak Muji. Bapak menggambarkan tentang bagaimana perkuatan bangunan struktur itu Pak ya, sehingga proses rescue itu evakuasi itu bisa dilakukan. Selain memang teman-teman rescue yang tadi sempat saya wawancarai menceritakan mereka harus nambah-nambah lagi untuk nahan beban, peralatan gitu ya. Tapi secara konstruksi yang di luar itu juga ada perkuatan. Itu tim mana saja Pak yang membantu Bapak untuk proses penguatan struktur itu Pak? Jadi untuk perkuatan struktur ya kami dari tim ITS. Oh baik. Tim ITS semua. Baik. Ada tim yang dari luar yang membantu saya untuk pengadaan besi kan memang itu situasinya juga beli malam-malam juga tidak bisa. Peralatan-peralatan yang juga cuttingnya itu saya suruh datang semuanya dan tidak boleh tidur 24 jam untuk supaya pengakunya ini harus segera terpasang dengan baik di Selasa malam. Waktu penguatan bangunan struktur apa yang paling sulit Pak? Dilihat dari kondisi existing bangunan yang ada dan sudah roboh itu Pak.
Ya yang paling sulit memang tempatnya sempit, sulit untuk dijangkau, masangnya juga sulit dan harus betul-betul kokoh. Dan yang paling tidak bisa diceritakan adalah di situ banyak korban masih bergeletaan. Saya minta tim saya untuk tetap tegar, jangan melihat barang korban, fokus ke penguatan elemen-elemen struktur. Jangan melihat ada bungkus itu dibuka, jangan sekali-sekali. Bau silakan dipakai masker dan minyak kayu putih sebanyak mungkin supaya baunya tidak. Itu hari ke berapa, Pak? Hari kedua dan ketiga, hari Selasa Rabu. Oh, itu sudah terlihat, maaf ya Pak, jenazah itu masih nggak bisa dievakuasi. Nggak bisa dievakuasi, tapi nyata fisik kelihatan. Masih itu kelihatan sekali dan ya mohon maaf saja tertimpa balok ya. Jadi kalau ditarik rusak, harus diangkat dulu. Karena itu banyak body part yang. Ya, body part yang harus diselamatkan ya. Jadi seperti itu dan memang dari segi kedokteran forensik kita tidak boleh gegabah. Iya, iya. Memang dibiarkan dulu supaya bisa diangkat dalam bentuk utuh. Iya, iya. Jadi itu yang kita lakukan dan saya minta teman-teman Selasa Rabu itu menyelesaikan semua tanpa tidur. Oke, Pak, tugas Bapak datang pertama kali itu kan membantu ya Pak ya. Jadi misinya adalah bagaimana proses evakuasi itu bisa berjalan dengan baik, banyak korban yang bisa diselamatkan. Jadi Bapak itu membuat perkuatan bangunan struktur. Nah itu kan sudah selesai Pak ya. Nah sekarang what next? Karena Bapak pasti akan ada tugas lagi yang lainnya. Ya memang setelah ini selesai, apa yang harus kita pikirkan ke depan, bahwa maksud pembangunan gedung ini sudah cukup mulia, bahwa fasilitas yang akan dibangun itu akan dipakai untuk ruang kelas, ruang beribadah bersama, dan tempat pondokan yang jumlah santrinya cukup besar. Yang kurang itu adalah ruang pondok untuk tempat mereka tinggal supaya dia tidak jauh-jauh dari tempat dia sekolah, dia belajar. Saya kira tujuan utama memang sangat mulia sekali, bahwa ini untuk kemaslahatan umat lah. Lalu sebab itu ke depan kita memang harus berhati-hati bila mana ingin membangun gedung 5 lantai, 6 lantai, 10 lantai pun monggo, kami siap membantu bangunan gedung yang sudah direncanakan dengan aturan yang sesuai. Undang-undang bangunan gedung, undang-undang jasa konstruksi, gambar-gambar metode kami siap. Monggo kami backup secara kuat agar nantinya cita-cita untuk membangun fasilitas pendidikan yang cukup baik, aman dan nyaman bagi santri itu harus tetap kita lakukan dan segera dibangun. Karena memang bangunan-bangunan yang existing itu masih sangat kurang untuk bisa ditempati santrinya. Pak Muji, boleh saya tanya ini? Jadi menurut kajian Bapak nih ya, jadi faktor teknis apa Pak yang kira-kira menjadi penyebab robohnya atau ambruknya Al-Ghazini ini Pak? Jadi saat saya keliling untuk memahami mekanisme keruntuhannya, sehingga kami simpulkan secara teknik bahwa gedung ini roboh karena kegagalan struktur. Jadi apa yang dimaksud dengan kegagalan struktur? Mungkin masyarakat bertanya, apa itu? Kegagalan struktur adalah tidak mampunya elemen-elemen struktur menerima beban yang bekerja. Kenapa elemen struktur tidak menerima beban bekerja? Khususnya masalah sambungan balok kolom. Jadi kalau balok kolom ini tersambung dengan baik dan kokoh, maka gedung itu akan stabil. Seperti meja itu kalau kaki-kakinya cukup kuat, meskipun ada orang berdiri di atas meja itu tetap stabil. Tetapi kalau kaki-kakinya ini lepas dari meja, lepas dari baloknya, ya akan jatuh. Dan jatuh ini akan geret kolomnya yang tadinya tegak lurus dari kolom sehingga dia miring, akhirnya ketekuk dan patah di tengah. Dan itu saya lihat fenomenanya seperti itu. Jadi kolaps dia itu karena akibat sambungan balok kolom ini tidak berjalan dengan baik. Dan akhirnya kolomnya tadi terkonsentrasi menerima beban yang cukup besar, khususnya di daerah tengah, maka tanpa harus menunggu lama, bangunan ini akan kolaps, ambruk. Dan saya juga mempelajari mekanisme ambruknya, kolaps mekanismenya, itu seperti kue lapis yang berlapis-lapis, kebetulan 4 lantai, lantai 2, 3, 4, ambruk bersamanya, menimpa korban yang di bawah, tragis sekali.
Sebab itu lantai berapa atau bangunan mana dulu Pak yang menurut Bapak ini awal terjadi retakan atau sampai kemudian kayak lapisan itu tadi Pak ambrol bersamaan itu Pak? Jadi yang ambrol ya bersamaan. Lantai 2 lepas, lantai 3 lepas, lantai 4 lepas semua. Brek. Begitu dia tidak kuat lantai 4 ya dia lepas. Lantai 3 juga tidak kuat, lepas. Lantai 2 tidak kuat, lepas. Karena bebannya kan menumpuk sudah. Dari lantai 1 ke lantai 4 itu kan bebannya sudah 4 kalinya. Sudah ambruk bersamaan sekali dan yang hanya ujung saja yang masih berdiri tapi akhirnya miring. Nah, yang miring ini yang kemungkinan akan menjadi korban yang dibawa. Nah, itu yang kita perkuat dan kita selamatkan. Ya sampai hari ini ya Pak ya, ini terus dipantau ya Pak ya sambungan ini ya. Tapi Pak tadi dari sambungan balok kolom. Ya Pak, kolom ya Pak ya, yang kemungkinan itu bergeser. Bisakah Pak dilihat dari reruntuhan itu bagian mana dulu? Yang sambungan baloknya itu yang bermasalah. Maksud saya begini, jangan-jangan yang bangunan baru atau yang dasarnya dulu. Bisakah Pak dilihat gitu dari sisi keilmuan struktur itu Pak? Ya, memang itu sudah kita potret semua. Oh, oke. Kita potret semua, bisa kita tunjukkan mekanisme rubuhnya, mana dulu yang lepas, balok kolom mana yang lepas, di lantai 4, lantai 3, lantai 2, fenomenanya hampir sama. Bentuk lepasnya sama. Berarti mana dulu itu Pak dari kajian sementara? 4 dulu atau 2? Mestinya 4, 3, 2. Brek. Oke. Apakah bangunan baru itu Pak yang mungkin kalau dilihat dari konstruksi bangunan kayaknya kok cepat gitu ya Pak ya? Atau gimana Pak? Yang mengakibatkan terjadinya salah kaidah teknis Pak? Ya. Kalau kita mengacu pada peraturan yang berlaku, Undang-Undang Bangunan Gedung, kemudian Undang-Undang Jasa Konstruksi yang dilengkapi dengan standar nasional Indonesia, bangunan gedung tinggi itu harus direncanakan mempunyai sifat yang ductile. Apa itu ductile? Dia itu kenyal. Jadi kalau kita misalkan tadi lantai 4-nya itu ambruk atau lepasnya kolom dengan baloknya lepas, maka dia itu tidak boleh langsung kolab. Dia boleh rusak, tapi hanya di lantai ambruk. Itu aja. Ya, boleh. Lantai 3 pun boleh rusak, tapi tidak ambruk. Siap. Kolomnya harus tetap berdiri. Jadi lantai 4 ambruk nggak apa-apa, tapi kolomnya berdiri. Lantai 2 ambruk juga kolomnya berdiri. Lantai 2 ambruk berdiri sehingga ini masih kokoh kolomnya. Platnya boleh pecah, boleh ambruk. Nah, inilah yang juga terjadi sambungan kolom dengan kolom lepas juga. Jadi ambruk. Jadi itu tidak boleh. Mekanisme itu disebut sebagai daktilitas. Nah, yang terjadi di lapangan itu namanya brittle, ketas. Jadi kalau di patah ini tidak pakai melengkung dulu langsung gitu. Tapi kalau besi harus diteguk gini kan lama-lama melengkung baru dia patah. Itu namanya ductile. Tapi kalau beton itu kalau diputar dikasih beban ini langsung kolapsnya itu immediately seketika. Itu, langsung itu ya Pak ya. Brittle itu. Ketas. Pak, jadi selain struktur kolom tadi ada lagi yang mengakibatkan fatalitas kerusakannya Pak? Ya, selain itu juga mesti harus diperiksa lebih detail pemasangan tulangan, jumlah tulangan, mutu beton, mutu tulangan, ini harus diperiksa. Saat kemarin kami kan belum sampai ke sana, kami fokus ke evakuasi korban. Selanjutnya kita akan mempelajari lebih detail, kita sudah ambil foto-foto mengenai jumlah tulangan yang terpasang pada balok, jumlah tulangan yang terpasang pada kolom, jumlah tulangan yang terpasang pada plat, diameter tulangan yang terpasang berapa, kemudian mutu tulangannya berapa, mutu betonnya berapa, itu akan kita susun dalam suatu laporan teknis yang sedang kami kerjakan sambil berjalan untuk mempersiapkan rencana pembangunan ke depan. Siap. Ya. Pak Muji juga mungkin sudah melakukan atau masih belum ya Pak ya, seberapa besar resiko struktur lama itu ketika diberi tambahan beban, kalau misalnya ya kaidah dalam pembangunannya itu secara teknisnya kurang betul-betul dipertimbangkan gitu Pak. Kan biasanya yang namanya Nun Sewu ya Pak, kalau pondok-pondok kan ya bangunan lama gitu ya Pak. Bagaimana, apa sudah dicek atau gimana itu Pak? Jadi kalau misalkan ada siapa saja yang ingin membangun, mau tumbuh
sekarang hanya punya uang 2 lantai, Yeah. 2 lantai nggak apa-apa. Terus kemudian 3 lantai atau 4 lantai itu sebetulnya tidak masalah, lazim-lazim saja. Tetapi yang paling penting itu kaidah teknisnya jangan ditinggalkan. Boleh kita mau gedung 30 lantai dibangun dulu 15 lantai, Silakan. sudah normal, ada semua dan tidak ada masalah karena dikerjakan khususnya terutama adalah di bagian sambungan. Ini yang prediksi saya saat itu adalah teman-teman ini kurang memahami permasalahan sambungan antara bangunan di lantai bawah ke bangunan lantai atas. Kalau membangun di bertahap itu suatu keniscayaan, boleh-boleh saja. Yeah. Tapi jangan lupa sambungannya harus benar supaya dia nggak lepas. Ada goyangan sedikit dia nggak runtuh kan itu. Jadi kalau kita melihat seperti kemarin ini bisa saja kami pahami, mungkin teman-teman masih kurang memahami detail teknisnya. Terus gimana kalau kita ini teman-teman mau belajar atau mencontoh detail teknis sambungan pada bangunan gedung? SNI kita ada, Bu. Yeah. Ada, itu ada gambarnya, ada, tinggal dicontoh saja, aturannya dibaca. Cuman kan bahasa Indonesianya agak teknis ya, mungkin ya kurang bisa dipahami dengan mudah. Jadi kalau kita orang teknis ya, oh maksudnya ini. Nah, seperti ini kan perlu jembatan, perlu ada yang bisa memandu teman-teman yang punya semangat tinggi untuk membangun fasilitasnya dengan mandiri. Itu datang ke kami bisa memberikan konsultasi atau advice teknis untuk bisa dipahami, dan dengan kata lain pun kita membantunya free ya, tidak perlu dibayar. Apalagi kalau untuk pondok pesantren. Dan itu sudah kita sebetulnya itu sudah lakukan di beberapa pondok yang sudah datang ke kami. Baik. Demikian. Masih di sisi teknis ya, Pak Muji ya. Ada dugaan atau mungkin dari Bapak sendiri deh, bagaimana Pak? Karena kan prosesnya itu berapa bulan Pak dari 10 bangunan? bulan. 10 bulan. Dari 1 lantai menjadi berapa lantai 4 itu lantai. Pak? 4 lantai. Nah, kira rata-rata kan 10. 1 lantai 2,5 bulan. Lah, ada yang menduga pengecorannya itu belum terlalu mateng, akhirnya kayak terlalu cepat gitu. Kira-kira begitukah juga temuan dari Pak Muji? Ya, kalau kita orang teknik, kalau lihat ini, kalau kita bicara gosini ya, sebenarnya itu tidak ada masalah kecuali sambungannya. Oke. Jadi kalau pengecoran belum cukup itu rasanya enggak ya Pak? Kalau misalnya masalah. Sambungan struktur baloknya masih cukup baik. Oke. Oke saja lah, tidak ada masalah. Bahkan kalau ada santri gotong royong untuk membantu ngecor bawa ember, ya tidak masalah lah ya. Tapi jangan lupa sambungannya harus benar, jumlah tulangannya harus benar. Itu kan bukan pekerjaannya santri. Kalau santrinya bawa ember, isi beton, bawa naik ke atas, gotong royong, tidak ada masalah. Isu kalau itu ya Pak ya. Ya normal lah. Itu sama dengan ya teman-teman di kampung ada tetangga bangun untuk membantu naikkan beton ke atas, ya normal-normal saja. Tapi untuk tulangan, sambungan, tekuan, itu harus ada ahlinya. Itu harus ada ahlinya. Ya. Bisa saja siapa saja dimintain tolong, tapi memahami permasalahan teknis, detailingnya maksudnya. Siap, Pak. Jadi sekarang ini untuk menentukan penggunaan materialan itu masih dalam pengecekan ya, dalam proses ya Pak ya. Oke. Lalu gini Pak, secara umum kapan kita itu bisa tahu kalau bangunan ini ya itu mau ambruk ya, tanda-tanda ini sebagai warning kita karena kan kita kadang ya sama lah Pak, kalau di Surabaya ini kadang ada gempa kita tuh deg-degan Pak, ini mau ambruk apa enggak gitu, kuat apa enggak, apa Pak warningnya Pak? Ya, jadi memang ini juga harus disosialisasikan. Kita ini kan sudah mulai sering kedatangan tamu gempa ya. Iya Pak. Kita harus diajari masyarakat kita itu tidak boleh panik. Jadi kalau perlu kita mall itu kita kasih sirine ada gempa. Iya. Ada kantor Suara Surabaya yang jumlah penghuninya ini kira-kira 100. Kalau perlu dikasih sirine ada gempa, harus segera evakuasi untuk melatih mereka tanggap bahaya gempa supaya tidak panik. Kalau kita evakuasi lari ke tangga mana dan sebagainya. Nah, terus kemudian pertanyaannya, kapan kita harus takut, kapan kita tidak takut kalau ada gempa ataupun beban berlebih. Jadi tanda-tanda bangunan itu mengalami deformasi, goyangan, itu pasti elemen non strukturnya pasti rusak.
Apa elemen struktur? Apa itu Pak? Kalau elemen struktur itu ya balok, kolom, plat. Oke. Sudah enggak perlu macam-macam. Pokoknya selain itu ya balok, kolom, plat itu struktur. Itu yang menerima beban. Kalau yang non struktur itu barang arsitek. Kaca, dinding. Ya toh, lampu itu semua. Kalau ada gempa, kalau cuma goyangannya lampu masih tidak besar, ya oke, aman. Tapi kalau kemudian ada dindingnya ada retak melintang seperti itu bahaya. Karena nanti tidak ada yang mengkaku struktur. Ya. Kalau retakan pada dinding ya Pak. Pada dinding, itu kan arsitektural bukan struktural. Dinding itu struktural. Kaca-kaca pecah, itu sudah deformasinya pasti besar. Nah, kalau itu terjadi hanya barang arsitektural, tenang-tenang saja, aman. Tapi kalau yang sudah retak balok, retak plat, retak kolom, saya harus segera evakuasi, menjauh dari bangunan gedung. Sebab itu kadang kan kita tidak tahu, saya nyampaikan ini loh namanya kolom, yang dikasih tahu bingung apa itu kolom. Nah ini harus sosialisasi, harus diedukasi. Masyarakat itu mudah kan Pak, nggak harus jadi teknik sipil gitu kan? Harus lah, siapa saja. Siapa saja. Itu knowledge, pengetahuan umum. Pak, tapi ini tadi kan catatannya itu akan terjadi tidak hanya karena trigger gempa. Ya. Artinya bangunan itu mungkin salah konstruksi, salah desain. Pokoknya kalau kita ngelihat ada retak-retak non struktur, itu sudah warning buat kita untuk perbaikan. Bahaya. Perkuatan. Nah, jadi kan langkah-langkahnya kan begini. Kalau kita mendapatkan bangunan kita sudah mau ada tanda-tanda kerusakan non struktural, maka itu harus dilakukan suatu kegiatan namanya audit. Ya. Dan itu kami ITS punya alat-alat untuk bisa mengaudit, seperti USG, kami punya USG, tapi pada tekniknya kita punya ultrasonik yang untuk bisa membaca posisi tulangan di mana, posisi retaknya di mana, lebar retaknya berapa, kedalam retaknya berapa. Kalau USG kan detak jantungnya di perutnya ibunya seperti apa, itu kita punya, tapi di bidang teknik bisa digambar berwarna-warni. Itu namanya building audit. Nah itu kalau sudah ada tanda-tanda pemilik gedung merasa arsitekturalku kok sudah mulai pecah, maka segera diaudit. Kesimpulan audit ada 2, tidak ada masalah, hanya memperbaiki arsitekturalnya, atau sudah mulai elemen strukturnya tadi, balok, plat, kolomnya mulai rusak, dan harus dilakukan strengthening, perkuatan. Metodenya ada strengthening yang ringan, strengthening yang kuat, itu bisa semua, sehingga kita bisa mengembalikan kekuatan strukturnya seperti semula setelah dilakukan perkuatan. Kapan itu Pak harus melakukan audit? Begitu ada tanda-tanda. Oh, setelah ada tanda-tanda. Kalau nggak ada tanda-tanda, apakah bangunan tua misalnya mau direnov tidak perlu diaudit? Perlu. Kan kita tanda, artinya kan dimitigasi istilah. Kita punya bangunan tua, seperti di daerah Raja Wali, Jalan Veteran, bangunan tua semua. Bahkan berumur 100 tahun. Itu ada juga yang sudah minta ke kita untuk dilakukan audit. Betul. Karena bangunan tua ini mau difungsikan sebagai bangunan kantor yang mempunyai beban yang besar. Apa beban besar? Terutama brankas. Brankas itu juga anti ledakan, blasting. Kalau ada yang suka brankasnya itu dibuka, itu bukanya pakai granat, pakai dinamit. Itu harus anti blasting. Dan beratnya itu luar biasa berat karena memang berlapis-lapis dan ditaruh di lantai 2. Waduh, kan jelas ya Pak, beban itu. Ya, sehingga kita diminta melakukan audit. Apakah lantainya cukup kuat, apakah baloknya cukup kuat. Nah itu juga sering kita dimintain tolong melakukan audit. Jadi kapan kita melakukan audit? Ya semua begitu ada kecurigaan bahwa gedung ini kita akan ada kerusakan, kita langsung minta audit. Atau adanya perubahan fungsi yang tadinya bangunan-bangunan lama yang fasadnya luarnya tetap dipertahankan tapi dalamnya dirubah fungsinya. Itu sudah harus pernah kita lakukan. Makanya kalau misalnya ada perubahan peruntukan, ya harusnya ya memang izin dan pengawasannya ada di IMB atau PBG itu ya Pak ya, bisa dipakai untuk momen audit.
Jadi itu semua permasalahan yang kita hadapi selama ini di bagian teknik bangunan bermuara pada perizinan. Perizinan, ya. Perizinan itu selama ini masih dianggap momok. Karena begitu kita mengajukan perizinan pasti yang ditanya administrasi. Tanahmu siap, di mana? Sertifikatnya di mana? Pemiliknya siapa? Ini kan administrasi yang sering tidak mau diketahui. Tapi bagaimanapun ini supaya ada yang bertanggung jawab terhadap proses perizinan. Administrasi selesai, teknik ini juga dianggap momok. Waduh, takut bangunanku tidak kuat, takut nanti jadi mahal. Itu sesuatu yang normal bagi kita. Tapi kami ingatkan bahwa undang-undang bangunan gedung dan undang-undang jasa konstruksi itu diamanatkan supaya semua gedung-gedungnya di Indonesia itu aman, cukup handal, aman dan nyaman bagi penghuninya. Kenyataannya Pak Muji ya, standar keselamatan bangunan publik di kita itu apakah sudah cukup aman dengan pengawasan yang ketat juga atau gimana Pak? Kenyataannya loh Pak Muji. Ya, kita bicara real. Tapi sebelum kita bicara real, pemerintah kota saat ini dan sudah hampir sejak saya diminta untuk jadi tim ahli bangunan gedung itu sudah proaktif. Bagi siapa saja yang akan membangun gedung rumah tinggal maupun non rumah tinggal, jangan sungkan-sungkan untuk mengajukan permohonan perizinan persetujuan bangunan gedung. Pemerintah daerah khususnya Kota Surabaya cukup aktif untuk mensosialisasikan itu. Tentunya yang kita hadapi adalah dua, yang baru mau bangun atau yang lama yang sudah terbangun. Kalau data yang sudah bisa kita prediksi, yang belum ngiris IMB itu ya jauh lebih banyak yang sudah IMB. Nah, kita menyaringnya begini. Kalau yang mau mengajukan IMB itu umumnya rumah lama yang direnovasi. Tapi pemerintah daerah Kota Surabaya juga mengantisipasi, meskipun sudah berdiri dan tidak punya IMB, silakan diajukan IMB-nya sesuai gambar existing. Ini juga menyangkut juga masalah keselamatan. Bila ada kebakaran atau yang terkunci, sudah ada denanya. Oh, nanti lewat sini dan sebagainya. Dan tidak pemerintah daerah juga tidak ingin mempersulit. Misalkan kalau apakah itu tanah hijau atau itu masih bentuknya surat tanah yang masih bisa dipercaya, itu tidak ada masalah. Yang ada masalah itu masih belum JB, masih PBJB atau apa itu, tadi bangunannya selesai, tanahnya saling menggugat. Itu yang sekarang lagi ramai juga ya Pak Muji ya. Jadi ini yang ranahnya bukan di pemerintah daerah tapi justru di pemilikan. Kepemilikan. Tapi kalau kita bicara teknis, kami tim ahli bangunan gedung malah justru membantu solusi. Kalau seperti ini dalam tanda kutip kadang besinya terlalu banyak, boros, ya kami kasih tahu. Kalau ownernya duitnya banyak, boros ya enggak apa-apa. Tapi kalau uangnya masih terukur ya bisa dikurangi besinya. Tapi kita tidak bermaksud untuk apa-apa, tapi kita bisa menunjukkan yang batas minimum yang aman itu seperti apa. Itu kita tim teknis siap membantu dan tidak terlalu bertele-tele. Aduh, nggak terasa ya, ini seperti di bangku kuliah tapi bungkusnya di warung kopi. Jadi ngobrol sama Pak Muji ini jadi lebih pinter lagi nih kita. Pak, sekarang kita refleksi deh ya. Karena kan tadi Bapak sempat menyampaikan audit bangunan ya. Nah, dengan adanya kasus ambruknya Algos ini itu Pak, apakah nggak sebaiknya ini juga perlulah seluruh pondok-pondok di Indonesia itu kita audit lagi secara konstruksinya, bagaimana gitu, kira-kira monggo Pak, seperti apa? Ya, itu statement yang sangat sederhana, wajib diaudit. Wajib diaudit. Jadi harus ya Pak? Harus, dan untuk yang Algos ini khususnya, saya sudah sampaikan kepada pemerintah daerah setempat untuk tidak dipakai lebih dahulu, dioperasikan lebih dahulu untuk sebagai pondoknya santri. Karena pondoknya santri itu berada di lantai 3, 4, 5. Lantai 2 itu untuk sekolah, lantai 1 untuk kantor. Bisa dibayangkan beratnya itu, bebannya itu di atas. Nah, kalau anak-anak lagi lari-lari atau apa, ini tinggal tunggu rubuhnya.
Kemarin sudah sampaikan mohon ini Tidak segera digunakan. dikasih police line supaya masyarakat atau santri tidak masuk ke lokasi gedung. Meskipun itu Disterilkan sampai kapan ya Pak? ya itu kan tergantung nanti prosesnya. Oh. Saya tidak bisa melangkah itu Iya, prosesnya iya. ada kewenangannya di pemerintah daerah dan dalam hal ini Polda. Tapi ini advice dari Bapak nih. Iya, saya menyampaikan secara tertulis. Oh siap. Ya, Oke. karena risikonya Tinggi. tinggi. Meskipun ya saya pasti akan diprotes ya. Pak Muji enak ngomong enggak boleh. Santri saya terus tidur di mana? Pulang kemana? Ya. Anak-anak mau belajar, mau ulang ujian. Ya tapi saya bicara risiko yang lebih tinggi terutama untuk jiwa, nyawa. Jangan sampai ini jadi bencana lagi. Mohon pengertiannya. Oleh sebab itu alangkah baiknya langkah kita ke depan jangan usah mikir macam-macam, segera dibangun yang sesuai dengan standar teknis yang berlaku, baik yang sudah roboh maupun yang masih berdiri yang risiko robohnya cukup tinggi. Semua butuh biaya, kami paham, semua butuh fasilitas pendidikan yang harus segera dioperasikan, kita juga paham. Tapi yang lebih penting lagi adalah nantinya kalau dioperasikan aman, nyaman dan semua dokumennya lengkap. Ya, demikian. baik. Dalam kasus ini Pak, apa pelajaran yang paling penting yang mestinya harus dipahami oleh para pengelola lembaga seperti pesantren ini Pak ya, supaya benar-benar ini kasus yang pertama dan terakhir. Ya kalau dari saya secara pribadi ya silakan dengan pelajaran yang penting ini untuk bisa berkonsultasi kepada kami secara teknis dan bisa kita dapatkan bangunan yang lebih baik. Ya. Dan kita tetap berpikir bahwa apapun yang kita bangun itu tetap memikirkan keselamatan. Itu penting sekali dan itu sudah diamanatkan di undang-undang. Dan saya sungkan-sungkan silakan kami bisanya teknis ya. Jadi silakan ke kami untuk bisa minta tolong kepada kami untuk mendapatkan suatu perencanaan gedung fasilitas pendidikan yang benar-benar efisien, bermanfaat, aman dan nyaman untuk difungsikan. Oke, Pak. Jadi di sini nih ITS bukan berencana tapi memang sudah punya program pendampingan ya Pak. Sudah banyak melakukan itu. Oke, siapapun lembaga apapun monggo bisa terakses ke ITS ya Pak ya untuk mendapatkan informasi tentang keselamatan bangunan. Itu kan ya Pak teknis. Bisa rumah sakit juga kita sudah bantu. Fasilitas pendidikan kita bantu. Rumah biasa boleh Pak? Boleh. Saya mau merenov ini Pak ceritanya. Itu simpel. Itu mah saja. Gini gitu ya Pak ya. Tinggal nelpon Pak Muji ya. Mumpung ketemu sama Bapak dosen kita ini ya, karena beliau ini pakar teknik sipil struktur dari ITS ya Pak. Jadi secara pribadi gitu, kalau menurut Pak Muji sendiri bagaimana Pak peran ilmu teknik sipil bukan hanya soal beton dan baja Pak ya, tapi bagaimana tentang penyelamatan nyawa manusia. Kan saya nggak ngira kalau dapat cerita yang bagaimana teman-teman ada perkuatan bangunan struktur gitu kan ya Pak. Di sisi lain kita ngomongin soal pencarian, rescue dan seterusnya. Ini ada upaya-upaya gimana caranya tim rescue itu bisa safe gitu. Silakan Pak. Ya, jadi kalau kembali lagi teknik sipil ini cukup luas, banyak alumninya juga yang sudah bekerja di masyarakat. Ini siap membantulah untuk pembangunan di Indonesia, khususnya di bangunan yang aset-aset gedung, infrastruktur, jalan dan jembatan, pelabuhan. Kami sudah banyak melakukan perencanaan, membantu perencanaan maupun pelaksanaan. Sehingga tidak perlu sungkan-sungkan lagi datang ke kami cukup lengkap, laboratoriumnya lengkap, softwarenya lengkap, SDM-nya muda-muda, pinter-pinter semua, siap membantu untuk merealisasi perencanaan yang baik. Dan kita pun juga diajari yang namanya safety. Jadi bangunan yang aman itu seperti apa, terutama terhadap bangunan dengan beban gravitasi dari atas ke bawah maupun beban gempa dari kiri ke kanan, lateral load. Ini karena kita sudah banyak sekali mendengar di media kalau kita ini sudah didatangi tamu yang namanya earthquake, gempa. Di Sumeneb sudah dekat. Di mana Tuban di Bawean juga sudah. Kalau di selatan itu gempa hampir tiap hari Bu.
tetapi kecil ya. Tidak ada korban jiwa. Mungkin media kedalamannya juga berbeda mungkin berbeda. ya Pak ya, ke arah media laut, tidak terlalu menarik karena memang ya sudah biasa, namanya lindu. Ya, lindu padamu bukan Pak ya? Lindu. Ya, jadi hampir tiap hari Malang Selatan, Banyuwangi, Blitar, Tulungagung sampai ke selatan itu karena kita ada di patahan Asia. Karena itu itu yang menjadi perdebatan perbatasan negara benua Australia dan benua Asia dan Australia itu ada di palung di selatan kita yang jauhnya tidak terlalu jauh. Kira-kira cuma 500 km itu sudah perbatasan itu. Nah, sehingga monggo silakan, kami teknik sipil tidak hanya bekerja di bidang yang struktur bangunan saja, tapi kita sudah diajari safety, termasuk strengthening perkuatan. Monggo silakan, kita bisa share. Ya, silakan. Baik. Kasus dari ambruknya Pondok Pesantren Al-Ghoz ini saat ini juga masih terus bergulir ya. Ada indikasi kelalaian, ada problem hukum, tapi juga ada yang menyatakan bahwa kemungkinan bisa di restoratif justice ya. Artinya ini semuanya masih bertahap ya Pak ya. Siap. Dan Pak Muji diminta keterangannya sebagai ahli oleh kawan-kawan Polda Jawa Timur Pak? Iya, masih berlanjut. Kami diminta membantu untuk pengujian benda-benda uji yang diambil dari lokasi reruntuhan untuk kita tes, untuk kita uji mutu dari material yang dipakai untuk bangunan gedung tersebut. Oke, baik Pak. Mudah-mudahan pandangan-pandangan ini memperkaya kita semuanya Pak, dan akan jauh lebih fairness ketika memang kita bisa mendapatkan perspektif langsung dari pengamatan teman-teman teknik gitu ya Pak ya. Terima kasih untuk ilmunya di program Jejak Siaran kali ini ya Pak ya. Kalau ada yang mau bertanya atau mau mengulas lagi, silakan bisa menuliskan di kolom komentar. Dan sekali lagi ITS siap untuk memberikan dukungan dan pendampingan ya Pak ya. Siap. Oke, sekali lagi matur nuwun Pak, rawuhnya di Jejak Siaran. Sampai ketemu lagi ya Pak Muji. Terima kasih Mbak Restu, Pak juga Suara Surabaya. Matur nuwun Bapak. Demikian tadi kawan, kita sudah mendengarkan penjelasan dari ahli kita, pakar teknik sipil struktur dari ITS, dari Institut Teknologi 10 November, Bapak Muji Irmawan. Dan kalau kita lihat, kita mendengarkan apa yang beliau sampaikan ini, kita semuanya punya tanggung jawab yang besar untuk membangun kembali apapun yang sudah runtuh ini dengan lebih kuat, lebih bijak dan juga lebih manusiawi. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bisa memberikan ruang kita untuk terus berbenah diri. Dan sampai ketemu di program Jejak Siaran berikutnya. Saya Restu Indah, terima kasih.